Halo kawan-kawan investor milenial, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Aman Dana, sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara sederhana menentukan support dan resisten. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan untuk tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Aman Dana. Stay tune. Sebagai seorang trader, menentukan support dan resisten merupakan salah satu skill basic dalam trading yang wajib Anda kuasai. Kedua level ini adalah tempat di mana terdapat kecenderungan harga yang bergerak secara signifikan. Nah, support dapat didefinisikan sebagai level yang berpotensi menahan penurunan harga, sementara resisten adalah area level yang berpotensi untuk menahan kenaikan harga. Nah, kedua level tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga terus berlanjut atau berbalik arah. Secara umum, support dan resisten bertujuan untuk mengetahui area yang tepat untuk mengambil posisi beli atau jual dan menentukan target dari pergerakan harga. Area support umumnya merupakan area yang dipakai sebagai acuan untuk mencari posisi beli, dan area resisten digunakan sebagai acuan untuk mencari posisi jual. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar cara menentukan support dan resisten. Nah, di sini saya menggunakan platform TradingView ya. Nah, teman-teman bisa akses via webnya tradingview.com, atau teman-teman bisa buka Google kemudian searching TradingView. Nah, di situ teman-teman bisa login dan kemudian teman-teman bisa akses secara gratis ya, seperti itu. Nah, support dan resisten sendiri adalah level-level psikologis di mana harga berpotensi tertahan atau berbalik arah. Nah, support sendiri bisa dikatakan sebagai suatu area di mana ketika harga turun seperti ini, kemudian dia memantul seperti ini. Nah, area ini kita bisa sebut sebagai support ya. Area abu-abu ini ya, support. Ketika harga turun dan dia memantul, ini disebut sebagai support. Selanjutnya, ketika harga naik dan harga itu tertahan dan memantul ke bawah seperti ini, maka area ini kita bisa sebut sebagai resisten ya, resisten ya, dimana di sini harga naik dan dia harga tertahan dan turun, ini disebut sebagai resisten seperti itu. Nah, ketika support atau resisten, nah ketika sebuah support ini ditembus seperti ini, nah ini harga turun seperti ini dan ditembus seperti ini, maka area support ini sudah bukan lagi support, melainkan menjadi resisten. Begitu sebaliknya, ketika suatu resisten ditembus, maka area tersebut kita bisa katakan bukan lagi resisten tapi menjadi support. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, sini, nah di sini. Nah, ini kita bisa sebut sebagai resisten become support. Ya. Nah, ketika resisten ini mampu melaju harga dan harga itu naik dan tertembus seperti ini, maka resisten become support seperti itu. Begitu juga dengan support ya, yang tadi saya sudah jelaskan seperti ini. Nah, ini ya, maka support become resisten ya, seperti itu. Nah, seperti itu teori singkat mengenai support dan resisten. Nah, bagaimana cara untuk menentukan support resisten? Kita bisa menggunakan puncak dan lembah ya. Misalkan di sini di area ini, di sini ada harga tertahan di sini seperti ini.
Nah ini seperti ini ya, sorry. Nah seperti ini ya. Nah kita bisa menggunakan garis horizontal. Nah ini disebut sebagai resisten ya di sini. Nah di sini. Nah ini ya, garis ini, garis hitam ini, garis horizontal hitam ini. Nah ini disebut sebagai resisten. Kenapa? Karena di sini harga tertahan ya. Di sini harga tertahan, kemudian turun. Nah bagian ini kita sebut sebagai, bisa kita sebut sebagai support. Nah ini. Nah bagian ini ya. Bagian yang ini support ya, support. Sebagian ini resisten ya. Resisten ya, seperti itu ya. Nah ini support, kemudian ditembus dan kemudian agak balik lagi. Nah di sini area hitam, garis hitam ini bukan disebut sebagai support tetapi menjadi resisten ya. Jadi di sini dia akan diganti jadi levelnya resisten. Seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi ini sebelumnya support kemudian menjadi resisten seperti itu. Ini kan. Nah selain menggunakan garis horizontal seperti ini, kita juga bisa menggambarnya seperti ini. Nah seperti ini ya, dengan menggunakan area ini ya. Maka ini juga bisa disebut sebagai resisten ya, ini ya. Selain menggunakan garis horizontal, kita bisa menggambar area persegi seperti ini, persegi panjang seperti ini ya. Ini kita bisa sebut sebagai resisten juga. Kemudian bagian ini juga sama seperti ini. Nah ini juga bisa disebut sebagai area support kemudian menjadi resisten seperti itu. Nah bagian ini kita juga bisa sebut sebagai support ya, di sini ya. Harga turun, dia tertahan, dia naik, maka ini disebut sebagai support. Kemudian dia balik lagi, harga masih dan tertahan. Nah maka ini disebut sebagai support ya, bagian support ya. Nih ini support ya. Nah support ya, ketika misalkan nanti harga ini tembus ya, ini tembus malah turun, tembus seperti ini nanti, maka area ini sudah bukan support tapi menjadi resisten. Jadi nanti seperti ini dia. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang masih support karena harga tertahan. Ketika harga ini mampu menembus area ini ya, maka area ini sudah bukan lagi disebut sebagai support tetapi menjadi resisten seperti itu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, selain menggunakan cara seperti ini untuk menentukan support resisten, kita bisa menentukan support resisten dengan menggunakan trend line ya. Nah trend line itu seperti apa? Jadi trend line itu kita menghubungkan dua titik antara titik satu dan titik satunya. Jadi minimal trend line itu harus ada dua titik yang saling berhubungan ya, makanya disebut sebagai trend line. Nah di sini ada puncak di sini ya. Di sini kita bisa menghubungkan puncak ini dengan puncak yang ini. Ya, bisa hapus dulu. Nah, ini disebut sebagai trend line ya. Nah, ini ya. Karena kita menghubungkan dua puncak ini. Nah, puncak ini dengan puncak ini. Nah, ini ya. Jadi ini disebut trend line ya. Minimal ada dua. Nah, ini trend line-nya resisten ya, sebagai resisten.
Kemudian untuk support kita bisa menghubungkan puncak ini dengan ini. Maka ini kita hubungkan dengan ini ya. Nah, maka ini kita sebut sebagai thread line ya, karena di sini minimal ada dua titik yang saling terhubung ya. Nah, ini sebagai support seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini juga bisa disebut sebagai support ya. Ini support, disebut support sebelumnya, kemudian ditembus, sekarang menjadi resisten seperti ini ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah ya, nah ini ya, abu-abu ini, area ini sebelumnya support ya. Sekarang ditembus, kemudian menjadi resisten, dan harga terus turun. Nah, ini juga area yang tadi yang saya tandai. Ya, itu bisa disebut sebagai support become resisten, seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara menentukan support dan resisten. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara sederhana menentukan support dan resisten. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih mau request mau bahas mengenai apa. Nah, dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Nah, saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.